Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan belajar tentang teori perkembangan kognitif, sosial, dan emosional peserta didik. Materi ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana peserta didik berkembang secara menyeluruh. Mari kita mulai dengan teori perkembangan kognitif yang akan dijelaskan oleh Alda. Halo, aku Alda. Jadi pada sesi ini kita akan bahas mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bagaimana pola pikir seseorang berkembang dari kecil hingga ia dewasa. Jean Piaget juga membagi perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahapan utama yang universal, yaitu setiap orang pasti akan melalui tahapan-tahapan ini secara berurutan. Nah, apa saja sih 4 tahapan pembagian perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Yang pertama, ada tahap sensori motor, yang kedua ada tahap pro-operasional, yang ketiga ada tahapan operasional konkret, dan yang keempat ada tahap operasional formal. Nah, kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahap sensori motor, yang mana pada tahap ini anak pada usia 2 tahun ke bawah mulai belajar melalui pengalaman sensorik mereka, seperti melihat, mendengar, maupun menyentuh. Lalu, mereka juga akan belajar melalui aktivitas motorik seperti menggenggam maupun merangkap. Nah, pada tahap ini juga mereka mulai memahami konsep permanensi objek, yaitu bahwa benda akan tetap ada meskipun tidak terlihat. Seperti contoh, kita menyembunyikan mainan di bawah selimut, lalu mereka pasti akan langsung mencarinya karena mereka tahu bahwa mainan itu akan tetap ada. Nah, kita akan masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahap pro-operasional, yang mana pada tahap ini, anak pada rentang usia 2-7 tahun mulai menggunakan simbol seperti kata ataupun gambar untuk mewakili objek tertentu. Namun, pada tahap ini anak juga masih berpikir secara egosentris, yang mana sulit bagi mereka untuk menjelaskan sesuatu daripada sudut pandang orang lain. Misalnya, seperti contoh, kita memberikan gambar pemandangan kepada mereka dan minta mereka untuk mendeskripsikannya menurut sudut pandang kita. Maka anak akan cenderung menjelaskan gambar tersebut menurut sudut pandang mereka sendiri. Nah, kita akan masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, yang mana anak pada rentang usia 7-11 tahun mulai memahami atau mulai berpikir secara logis mengenai hal-hal konkret ataupun nyata. Pada tahapan ini, mereka juga mulai memahami konsep konservatif, yang mana jika kita menuangkan air dari gelas tinggi ke gelas rendah, maka mereka akan menyadari bahwasanya jumlah air tersebut akan tetap sama meskipun gelasnya berbeda. Nah, kita masuk pada tahapan yang terakhir, yaitu tahap operasional formal, yang mana anak pada usia 11 tahun ke atas, atau yang biasa disebut remaja, mulai berpikir secara abstrak dan logis. Lalu pada tahap ini, anak sudah mulai bisa menyelesaikan permasalahan hipotesis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Seperti contoh, mereka bisa menyelesaikan permasalahan jika kita bertanya seperti, apa yang akan terjadi jika tidak ada gravitasi? Tentu dengan penjelasan dari penalaran yang masuk akal. Nah, dengan mempelajari tahapan-tahapan ini, kita dapat membantu anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan berpikir mereka di setiap tahap. Contohnya seperti anak pada usia pro-operasional, kita bisa menggunakan media belajar seperti gambar ataupun permainan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan anak pada usia operasional konkret, kita bisa memberikan tugas seperti tugas praktis yang melibatkan objek nyata. Nah, sekian penjelasan mengenai perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Pengetahuan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana pola pikir anak berkembang sesuai usianya. Nah, kita akan beralih pada Mada yang akan menjelaskan perkembangan sosial. Terima kasih Alda. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan sosial. Salah satu teori yang penting adalah zona perkembangan proksimal atau bisa dibilang ZBD. Dari Lev Vygotsky, ZBD adalah jarak antara kemampuan seorang anak saat belajar mandiri dan kemampuannya saat mendapatkan bimbingan. Misalnya, seorang siswa yang belum bisa membaca akan lebih cepat belajarnya dengan bantuan guru atau teman sebayanya. Kemudian kita juga memiliki teori psikososial Erikson menyebut bahwa perkembangan sosial terjadi melalui 8 tahap. Salah satunya adalah tahap identitas, phase, kebingungan peran. Yang terjadi pada remaja di tahap ini, mereka berusaha menemukan siapa diri mereka. Jika mereka gagal, mereka bisa merasa bingung tentang peran sosialnya. Contoh, seorang siswa SMA mungkin mencoba berbagai aktivitas ekstrakurikuler untuk menemukan minatnya. Namun, jika tidak ada dukungan, ia bisa merasa terisolasi sekarang. Kita lanjut ke Safira untuk perkembangan emosional. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mada. Bagian terakhir adalah perkembangan emosional.
Salah satu teori penting adalah teori keterkaitan. Dari John Bowlby menjelaskan bahwa hubungan emosional awal antara anak dan pengasuh membentuk dasar pengembangan emosi. Anak yang memiliki keterkaitan aman akan lebih percaya diri menjelajahi dunia. Selain itu, ada teori regulasi emosi dari James Gross. Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengolah emosi secara efektif. Misalnya, seorang siswa yang gugup menghadapi ujian dapat diajarkan teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Contoh lain, seorang guru dapat membantu siswa yang emosinya mudah terpancing dengan memberikan bimbingan cara mengelola stres di kelas. Dengan memahami perkembangan emosional, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Terima kasih Alda, Mada, dan Semira atas penjelasannya. Dari video ini, kita belajar bahwa perkembangan kognitif, sosial, dan emosional saling terkait dan sangat penting untuk perkembangan peserta didik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.